Kami mau terus Engkau pakai Tuhan, supaya hidup kami bermanfaat dan hidup kami tidak sia-sia untuk kemuliaan nama. Dan sekarang Tuhan, kami mau duduk manis, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi, Bapak Pendeta yang akan menyampaikan, Engkau juga urapi kami semua. Dan kami buka hati, pikiran kami Tuhan. Kami rela, kami setia untuk dinasihati, untuk dididik, dan kami siap untuk dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan. Shalom. Shalom. Orang 1400 kok suaranya segini. Haleluya. Shalom. Shalom. Pakai ya. Dipakai ya. Ya, minggu kemarin Pak Dedi itu berbicara tentang Nehemia yang membangun tembok Yerusalem kembali. Dan ada musuh dari luar secara eksternal. Ada Sanballat, ada Tobia, dan sebagainya. Bagaimana kita mengantisipasi hal-hal yang eksternal itu supaya apa yang kita bangun, entah itu keluarga kita, entah itu pekerjaan maupun pelayanan kita, tetap bisa berjalan. Nah, tetapi hari ini mungkin ini sambungan dari yang disampaikan Pak Dedi, tapi saya tidak berbicara dari Nehemia. Kita buka di dalam Filipi pasal 2. Filipi 2, Filipi itu sampai 4 pasal saja. Filipi 2 ayat yang pertama sampai ayat yang karena cuma 11 kita baca sama-sama ya. Judul perikopnya adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, saudara yang genap. Nanti ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. Ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11 sama-sama, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau Pak Dedi kemarin dari sisi eksternal, saya akan melihat dari sisi internal. Nah, kalau kita melihat dalam surat Paulus di Filipi, untuk jemaat di Filipi, ini latar belakangnya dulu. Supaya kita tahu sebenarnya maksud surat Paulus ditujukan ke jemaat Filipi itu apa. Termasuk di dalam Filipi pasal 2 tadi, yang sudah kita baca. Nah, untuk tahu itu, kita melihat maju di Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama, enggak usah dibaca semua. Saya akan ajak kita melihat di ayat yang keempat. Perhatikan seperti apa, kenapa Paulus menulis surat ini kepada jemaat Filipi. Itu tujuannya. Nah, Filipi pasal yang pertama ayat yang keempat, saya bacakan, dan setiap kali aku berdoa kepada kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita.
ternyata tulisan Paulus kepada jemaat Filipi ini, dia ngomong, aku setiap kali berdoa, aku ini sukacita. Karena adanya jemaat Filipi itu. Nah, kenapa kok Paulus itu sukacita? Ayat yang kelima ngomong gini, aku mengucap syukur kepada Allahku karena ini ternyata ini penyebabnya. Karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sejak Paulus menginjil di sana sampai sekarang ini, sampai ketika Paulus menulis surat ini. Ternyata Paulus itu sukacita kepada jemaat Filipi karena ada persekutuan dalam pemberitaan Injil. Ternyata jemaat Filipi itu adalah jemaat yang suka menginjil, jemaat yang suka melayani Tuhan. Dan Paulus bersukacita karena itu. Nah, sekarang kita lompat lagi. Apa saja yang bisa membuat Paulus itu bersukacita? Bukan cuma karena jemaatnya di Filipi itu adalah jemaat yang sehat secara rohani. Mereka menginjil, mereka menyampaikan firman Tuhan. Tetapi yang ketujuh, di ayat yang ketujuh, bunyinya gini, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua, perhatikan ini, turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ternyata Paulus itu bersukacita di dalam doanya. Latar belakang historinya adalah karena jemaat di Filipi itu adalah jemaat yang sehat secara rohani. Mereka melayani Tuhan, mereka getol menyampaikan penginjilan, dan mereka adalah jemaat yang mengasihi Paulus. Itu latar belakangnya dulu. Nah, tetapi, ada tetapinya. Kalau kita lompat di Filipi pasal 4, nah ini perlu dibuka. Filipi pasal 4, ayat yang kedua. Ternyata di Filipi di bagian terakhir, surat Paulusnya bunyinya gini jadinya. Ayat yang kedua. Perhatikan ayat yang kedua. Ayat kita baca sama-sama deh, ayat yang kedua. Sudah ketemu? Filipi 4 ayat yang kedua? Sudah? 2, 3. Eudia ku nasehati, Sintike ku nasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ternyata di bagian Filipi terakhir, Paulus itu menyebut dua nama. Disebut secara spesifik Eudia dan Sintike. Kenapa? Bisa jadi mereka ini adalah tokoh yang cukup dikenal di kalangan orang-orang Filipi, di jemaat Filipi. Mungkin juga mereka tidak sehati, tidak sepikir, ini sudah diketahui konflik antara dua orang ini diketahui oleh jemaat. Makanya Paulus itu menyebut nama mereka itu secara transparan. Nah, mungkin juga kita nggak pernah tahu seperti apa detailnya, tetapi yang jelas mereka tidak sehati sepikir. Mereka tidak sepakat. Dan itu yang digarisbawahi Paulus sebelum Paulus mengakhiri surat Filipi ini. Nah, bisa jadi pertengkaran mereka, konflik mereka ini mempengaruhi kesatuan gereja. Memang Paulus nulis surat ini, gereja bukan hancur. Gerejanya tidak hancur. Gereja Filipi masih berdiri. Tetapi Paulus melihat ada bibit perpecahan. Makanya kalau kita lihat lagi, kalau saya boleh terjemahkan, surat Filipi ini sebenarnya sebagian besar itu berbicara, kerangka besarnya itu berbicara bagaimana orang-orang percaya yang melayani, yang getol mengasihi Tuhan, itu tetap harus sehati sepikir. Supaya tidak terjadi seperti dua orang yang disebut tadi. Nah, saya kembali lagi, seperti saya katakan tadi, kalau kemarin Pak Dedi melihat dari sisi eksternal, hari ini saya akan melihat dari sisi internal. Kenapa? Seperti katakan tadi bahwa seringkali perpecahan itu dimulai dari hal-hal yang kecil, yang sederhana. Yaitu apa? Mereka tidak sehati sepikir. Nah, saya akan kasih judul, kemarin sudah dikasih judul ya, kesatuan, unity, kesatuan hati. Nah, ini perlu, makanya Paulus sekali lagi menggarisbawahi supaya mereka sehati sepikir. Karena tadi di pasal yang kedua Paulus sudah memulai dengan itu. Hendaklah kamu itu sehati sepikir. Itu dari awal sudah ngomong seperti itu.
Tetapi di bagian akhir Paulus melihat ada oknum-oknum yang tidak sehati sepikir. Dan ini bagi Paulus hal yang berbahaya. Kenapa? Karena semua perpecahan, permusuhan, apalagi ya, bencana, malapetaka itu seringkali dimulai dari hal yang kecil. Contoh, kalau air kecil bisa kita minum, kita bisa berenang di sana, tapi airnya gede, jadi air bah. Api kecil kita bisa gunakan di kompor dan sebagainya. Api besar membumi hanguskan semuanya. Dan Paulus melihat ini. Nah, sekali lagi saya akan sampaikan 3 hal tentang kesatuan. Yang diingini oleh Paulus adalah adanya kesatuan, ada kesepakatan. Semua mengerti, katakan amin. Nah, kesatuan, unity, kesatuan hati itu terbentuk paling tidak jika ada 3 hal ini. Yang pertama, kembali lagi di Filipi 2 ayat yang kedua. Saya tadi di sini 10.33. Berarti kalau 30 menit berarti berapa? Jam 11 ya. 45. Oh, bukan 2 jam, Bu. Ayat yang kedua, Filipi 2 ayat 2. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, arti saya catat di situ, arti apa? Sehati sepikir itu adalah memiliki pola pikir. Nah, Paulus tidak meminta semua orang di sana untuk punya pendapat atau opini yang sama. Paulus tidak minta itu. Tetapi Paulus ingin minta bahwa setiap orang itu punya satu hati, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehati sepikir, arah hatinya sama. Poin yang pertama, supaya ada kesatuan hati itu dimulai dari satu pikiran, bukan satu pendapat. Berbeda enggak? Berbeda. Nah, kalau saudara perhatikan ya, unity, kesatuan itu tidak dimulai gara-gara kita sama, punya hobi, kemudian bisa bersatu. Enggak. Banyak orang yang hobinya sama juga sering berantem. Betul? Saya hobinya makan, sama teman-teman yang hobi makan juga kadang enggak cocok. Hari ini saya kepingin kue tio babi, yang sana minta rawon. Belum tentu, meskipun sama-sama punya hobi yang sama, tidak menjamin itu bisa punya kesatuan. Paulus tidak menuntut adanya kesatuan karena seragam, karena memiliki pendapat yang sama. Enggak, tetapi Paulus ingin supaya ada keselarasan. Contoh, orkestra. Di dalamnya ada apa aja orkestra itu? Biola, terus apalah, piano, apalagi? Apalagi ya? Saksofon ada nggak ya? Ada. Saksofon ada. Hah? Oh, tak kira bantal guling. Nah, ini setiap alat musik yang dipakai di orkestra, itu suaranya beda nggak? Beda. Tetapi kenapa kok bisa menjadi satu kesatuan tampilan musik yang namanya orkestra yang indah? Karena tidak ada satupun alat musik yang mengunggulkan dirinya sendiri. Biola, piano, apalagi tadi saksofon, itu harus ngikuti partitur. Ngerti nggak partitur? Partitur itu ritme, ketukan, apalagi tempo, harus ikuti itu. Kalau semua mau ngikuti itu, mereka mau selaras, akhirnya terbentuklah jadi orkestra yang indah. Nah, Paulus tidak menuntut mereka itu untuk pendapatnya sama, tetapi harus satu pikiran, yaitu di dalam Kristus. Itu yang dituntut Paulus. Nah, kembali lagi, seringkali perpecahan itu dimulai bukan karena teologi yang gede. Gara-gara pendapat tentang teologi, perbedaan pendapat karena teologi. Enggak, seringkali dimulai dari hal-hal yang sederhana. Apa? Salah paham kecil, gampang tersinggung, tidak dihargai. Seremeh itu. Coba, kita dimulai dari keluarga aja. Gara-gara salah paham kecil, perasaan tersinggung,
tidak dihargai, banyak keluarga berantakan. Di dalam pekerjaan sama. Saudara merasa saudara sudah bekerja dengan totalitas, ternyata saudara nggak dihargai. Tidak dapat pengakuan dari bos, dari pimpinan. Apalagi di dalam pelayanan. Terutama kalau saya persempit di PDO Gemini ini. Kita dari banyak denominasi. Ya toh? Seringkali ketika ada hal-hal kecil yang tidak segera kita bereskan, itu Paulus melihat itu. Makanya Paulus ngomong, mereka harus sehati, sepikir. Karena Paulus melihat ada bibit perpecahan. Ketika hati kita itu tidak selaras ya, ketika hati kita tidak satu tujuan, tidak satu kasih, satu jiwa, perbedaan yang kecil-kecil tadi, yang cuma salah paham kecil, tersinggung, nggak dihargai, itu lama-lama jadi membesar, jadi jurang. Contoh sederhana, kenapa? Dalam hal bergurau. Dalam hal bergurau. Saya ini orangnya kalau gurau itu memel. Memel itu apa bahasa Indonesianya ya? Ndablek, kebangetan. Saya ini orangnya suka guyon gitu. Tetapi harus bisa menempatkan diri. Di dalam keluarga. Gurau meskipun dengan dengan anak-anak. Juga ada waktunya bergurau, ada waktunya serius. Di dalam pekerjaan, saya dengan mandor pegawai saya juga bergurau. Tapi ada saatnya saya juga tegas. Di dalam pelayanan sama. Ada waktunya kita bergurau, ada waktunya kita serius. Supaya jangan sampai gara-gara guruan kita. Saya itu kadang gini, saya ini kadang guruannya nemen. Tetapi ada juga teman saya yang guruannya juga nemen. Tapi juga kadang-kadang tak balik, tak guruin nemen. Sakit hati. Sudah lama saya nggak dihubungi. Sudah lama kemudian nggak di chat, nggak diapakan. Istri saya sudah ngomong, hubungono. Saya ngoreksi, aku salah apa? Masa gara-gara cuma gini? Dari hal yang kecil, masa cuma aku guyonan gini dia marah. Padahal kalau dia bergurau juga kadang nemen. Ngerti ya maksud saya ya? Saya juga mikir loh, kenapa? Menurut saya wajar aja kamu guroi saya seperti ini, saya balas gitu. Wong kita sama-sama bergurau harusnya tahu. Ternyata enggak. Tetapi kembali lagi, kalau saudara dan saya satu pikiran di dalam Kristus, kita mau sepakat sepikir, kita mau selaras seperti Kristus, harusnya saudara dan saya jadi orang-orang pembawa damai. Amin. Dahului. Saya juga berupaya, cuma kadang itu namanya orang dijiwet ya mesti sakit mesti. Saya juga masih napak di tanah. Disakiti ya masih sakit. Cuma kadang itu jati diri kita harus tahu. Bukan karena siapa dia, tetapi karena siapa kita. Kita itu adalah anak Yesus Kristus. Kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai orang-orang pembawa damai. Jadi dahulu itu, meskipun kadang itu gregetno. Betul? Supaya hal-hal yang kecil ini akhirnya beberapa waktu saya memulai gitu, akhirnya juga beberapa waktu langsung hubung lagi, jalan lagi, makan lagi. Makanya yang perlu ditanyakan kepada diri setiap kita adalah apakah ketika kita ingin ada kesatuan di dalam hal apapun, di dalam rumah tangga, pekerjaan, pertemanan, di dalam pelayanan, apakah hati kita itu selaras dengan Kristus enggak? Meskipun kadang kita itu seringkali tidak dihargai orang, kadang kita juga disinggung orang, apakah hati kita tetap selaras dengan hati Kristus? Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ketiga. Filipi 2 ayat yang ketiga bunyinya gini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.
Kepentingan sendiri di dalam bahasa aslinya itu adalah ditulis di situ itu adalah ambisi. Ambisi, ego, semangat bersaing. Loh, semangat bersaing itu boleh, tetapi ini semangat yang arti kata dari kepentingan sendiri di situ itu persaingan secara negatif. Kalau persaingan positif, kita bersaing di dalam hal apapun boleh, ya toh. Tetapi ini negatif. Kemudian puji-pujian yang sia-sia. Ini mencari kemuliaan. Cari penghargaan. Nah, kesatuan itu rusak. Kesatuan tidak pernah terjadi kalau ambisi kita tidak pernah disalibkan. Poin yang kedua, yang pertama tadi apa? Kesatuan terjadi jika kita punya satu pikiran dalam Kristus. Bukan satu pendapat. Yang kedua, kesatuan terjadi jika tidak ada ambisi tersembunyi. Apapun itu, saudara di dalam apa? Di dalam keluarga sama. Saudara suami istri, ada istri yang bekerja lebih hebat dari suaminya kan banyak. Tidak ada ambisi di situ. Oh, aku wedok. Gak mau kalah mbek lanang aku. Kerja cari duit. Banyak wanita-wanita karir yang lebih dari suaminya. Tetapi itu tunjukkan bukti bahwa saudara sebagai wanita bisa berkarya seperti sama di hadapan Tuhan, seperti pria. Tetapi jangan punya ambisi ingin menjatuhkan di hadapan orang. Loh, karena saya melihat ada wanita-wanita yang superwoman itu kadang kelihatan. Saya ngelihat itu, wah ini sing lanang kalah iki. Kalah dalam tanda kutip. Seringkali kan seperti itu. Jangan ada ambisi tersembunyi. Dalam pekerjaan, sama. Saya dulu saya punya satu pekerjaan yang sampai hari ini. Pekerjaan itu sudah sejak 97 atau 98 ya. 98 ya. Berarti berapa tahun? 28 tahun ya. Pekerjaan. Ketika pekerjaan itu naik, tiba-tiba ada orang yang ada perusahaan itu yang ngontek saya. Pak, Bapak bocorkan rahasia perusahaan ya. Karena rahasianya ada di saya. Semua ada data-data itu. Dan itu data itu tidak boleh bocor. Nah, lalu tak tanya, loh, yang bilang ini siapa? Ada, Pak. Nah, saya tahu ini kompetitor. Saya tahu kompetitor. Tapi saya bilang, Pak, gini aja daripada by phone, karena bukan di sini letaknya, bukan di Jawa Timur, tapi di Jawa Barat. Saya ke sana saja, kita ketemu saja, kita meeting di sana. Sekalian ketemu, saya minta bukti, nggak cuma tuduhan, tapi harus ada buktinya kalau saya membocorkan itu. Karena saya sama sekali tidak pernah membocorkan rahasia itu. Sampai beberapa waktu, nanti Pak, kita selidiki dulu. Nah, ternyata setelah beberapa waktu, saya juga, wah ini bahaya buat pekerjaan saya juga. Kalau sampai ini tidak dibereskan. Akhirnya saya terbaru waktu, oh enggak Pak, ternyata cuma omong tok Pak itu Pak. Oh ya sudah. Ada orang-orang yang ingin jatuhkan kita, ada ambisi untuk jatuhkan saudara dan saya. Melayani, tadi dikatakan di situ, mereka tadi saya sekali lagi garis bawahi ya, jemaat di Filipi itu jemaat yang melayani loh. Bukan jemaat yang nggak melayani. Jemaat yang mengasihi Tuhan, melayani, mengasihi Tuhan, getol memberitakan Injil. Tetapi Paulus ngomong supaya mereka supaya mereka sepakat, sehati, sepikir. Ada orang-orang yang melayani, tetapi cuma untuk bangun namanya sendiri. Saudara percaya atau enggak? Ya, saya pelayanan pertama jadi diaken itu tahun 2001. Pelayanan saya enggak khotbah, saya diaken waktu itu. Saya khotbah baru tahun 2005. Saudara tahu? Ternyata untuk saudara, terutama saya,
untuk menjadi angkuh, untuk menjadi sombong, ada ambisi di dalamnya, itu tidak perlu pakai apa-apa. Cukup pakai jas. Tahun 2001, ketika saya pakai jas pertama kalinya, saya melayani, rasanya kaki saya ini mombul 10 cm. Saya merasa lebih daripada orang lain, lebih dari jemaat. Jujur, saya akui itu. Saya merasa, wah, aku ini lebih rohani, aku ini lebih melayani. Itu yang terjadi di Filipi. Paulus melihat itu, supaya tidak ada ambisi yang tersembunyi. Kesatuan nggak pernah terjadi kalau ada ambisi yang tersembunyi. Benar, beberapa waktu, sampai saya merasakan bahwa, ini ada yang salah ini dengan saya. Ada yang salah. Cukup pakai jas saja, kita sudah merasa bahwa kita ini lebih dari yang lain. Ada orang yang aktif melayani. Motivasinya apa? Pengakuan. Ingin divalidasi orang lain. Betul enggak? Saya itu kadang gini loh. Kadang ketawa ada orang-orang yang selamat malam Pak Dedi. Ada orang-orang yang melayani, kemudian saya sih sama, saya pasang status kemarin dikirimi siapa ya, Sisil pribadi dikirimi, saya masang di IG gitu. Tetapi ada orang-orang yang getol, masang setiap minggu itu pelayanan, ya bagus kalau melayani. Tetapi di balik itu saya tahu, ada beberapa rekan saya itu yang dalam tanda kutip minta-minta pelayanan. Di jadwal ini, minta di jadwal ini. Saya nggak mau sih. Bagi saya gini, nggak mbok jadwal ya beneran malahan. Malah aku bisa melayani keluargaku malahan. Jalan-jalan sama keluargaku. Betul loh? Itu sama pelayanan. Melayani keluarga sama. Tetapi ada orang-orang yang minta gitu. Supaya dapat pengakuan validasi. Oh, iki lo aku hamba Tuhan. Aku ini pelayan Tuhan. Aku ini pendeta, aku ini penginjil. Kalau nggak ada yang ngakui, kemudian apa? Sakit hati, kepahitan. Itu yang terjadi toh. Kok guyu banter ya? Pelaku atau korban? Dua-duanya. Loh, saya enggak nyebut orangnya ya, saya enggak nyebut orangnya. Tapi gini, ada orang-orang yang membangun pelayanan, ini saya persempit di dalam pelayanan, yang bangun pelayanan itu ingin menunjukkan jati dirinya siapa. Benar. Setiap kali ngechat sama saya ngomong gini, Pak Ongko, atau kadang Pak Wang, pelayanan di sini ya. Ya, loh, saya selama ada waktu, ya, tidak ada pekerjaan, tidak ada jadwal sama keluarga, saya ada waktu, saya tanya istri saya nggak pernah nolak. Paling enggak, kalau misalnya minggu ini nggak bisa, saya minta mundur minggu depan. Saya nggak pernah nolak, dan nggak pernah pilih-pilih pelayanan. Mau di kota, mau di desa, mau di mana, saya nggak pernah milih-milih. Mau orangnya 1, 2, pokok nggak setengah. Setengah manusia. Saya nggak pernah pilih-pilih. Tetapi masalahnya, seringkali chatnya itu bunyinya gini, perhatikan. Bunyinya gini, Pak, no PK. Bunyinya gitu, no PK. Saya gemes saya. Saya bilang gini, saya ini pelayanan, saya tidak nyombongkan diri, saya pelayanan sejak 2005. Tidak pernah tuh saya habis khotbah, selesai, Pak, Bu Gembala, saya sudah selesai, PK-nya mana? Tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Ya toh? Tetapi orang ini sering kali gitu, no PK. Saudara tahu nggak kira-kira motivasinya apa? Sampai hari ini, orang tersebut dikenal sebagai hamba Tuhan, no PK. Loh, nggak ngerti lagi tujuannya apa? Tahu nggak kira-kira tujuannya apa? Nah, sekarang saya tidak mendiskreditkan hamba Tuhan yang bukan di kota ya.
Nah, saya tidak nyebut, berarti bukan di kota. Saudara tahu sendiri di mana. Saya tidak mendiskreditkan mereka, enggak. Tetapi kalau gini aja. Kalau saudara rumah, ada ART, asisten rumah tangga, pembantu, yang membantu rumah. Aku ART, nggak usah dibayar. Saudara mau nggak kira-kira? Kerjaannya api, bersih. Saudara mau nggak? Ya pasti mau lah, nggak usah pura-pura. Mau toh? Oh, nggak usah, aku kayak nomangan tok, tak garap kerja. Mau toh? Mau. Jadilah terkenalnya dia jadi ART tanpa bayaran. Rame nggak? Rame, laris-laris jadi rebutan. Loh, ini sama. Pelayanannya gitu. Jadi ambisi. Lah Pak Dedi ngasih judul, itu nggak mau harta tapi mau tahta. Pak Dedi yang bilang gitu. Dan di terkenalnya itu hamba Tuhan no PK. Kemudian saya bantah di situ. Loh, dia selalu pakai Paulus, meskipun nama baptis saya Paulus. Saya juga nggak kiblat saya ke Paulus kok. Saya nggak nyembah Paulus kok. Dia sering kali pakai gini, loh Paulus itu loh dapat cuma-cuma, dibagikan cuma-cuma. Kan ada ayatnya toh. Nah, tak baca, tak bilang gini, Pak, berarti bacanya gak tutup. Coba dibaca di ayat di atasnya. Paulus ngomong gini, dicari sendiri nanti ya. Paulus ngomong gini, Tuhan berkata bahwa jangan memberangus lembu yang mengirik. Seorang pekerja patut dapat upahnya. Paulus ngomong itu, tetapi baru di ayat berikutnya ngomong, tetapi aku Paulus membagikannya dengan cuma-cuma. Artinya apa? Paulus nggak mau ngambil bagiannya. Saya tanya, lah kiblatmu Pak, kiblatmu nyembah Yesus apa nyembah Paulus? Gitu. Loh, kita harus mendidik hamba Tuhan dimanapun juga. Karena sudah diberkati, harus memberkati. Jangan memandang karena bukan di kota, oh sakno bukan di kota, terus gak bisa memberi. Loh, PK itu kan gak harus toh. Namanya aja persembahan kasih. Bukan PD toh, persembahan duit. Dan bukan toh. Nah iya toh. Kan PK, persembahan kasih. Kasih itu kan bisa macam-macam. Mau uang boleh, mau makanan boleh. Kan gak harus itu. Mendidik sama-sama hamba Tuhan. Untuk belajar, untuk memberi. Jangan lihat bukan di kota maupun di kota. Lah sekarang kalau karena dia bukan di kota, karena keadaannya jemaatnya cuma sedikit, oh jangan memberi. Loh berarti ayatnya yang janda miskin kasih 2 peser salah itu. Ayat itu salah tulis berarti. Nah makanya sekali lagi Paulus ngomong gini, supaya mereka sepakat sehati sepikir. Nah, kesatuan itu terjadi karena tidak ada ambisi yang disembunyikan. Nah, makanya hari ini periksa sih diri kita, apakah ketika saudara dan saya melayani, ketika kita tidak dipuji, ketika saudara dan saya justru dicela, apakah kita tetap melayani dengan sukacita? Jangan karena saudara nggak dapat pengakuan dari orang, saudara kepahitan sama Tuhan. Tadi barusan sebentar saya cerita sama Ko Aming di mobil. Itu kejadian tahun 2015. Saya ceritakan sekelumit. Tapi sampai hari ini saya enggak tuh kepahitan sama Tuhan. Itu hanya oknum sudah. Lewat jadi bagian hidup aja. Hari ini tetaplah saudara dan saya tetap mengasihi di dalam keluarga, dalam pekerjaan. Tetap lakukan yang terbaik. Di dalam pelayanan tetap bersukacita. Jangan ada ambisi apapun juga. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. 11 berarti sudah 30 menit lebih itu berarti nggak apa-apa. Poin yang ketiga. Nah ini yang luar biasa ini di poin yang ketiga. Paulus ini nulis surat Ciamik ini. Ciamik Soro. Ini perhatikan Filipi 2 ayat yang kelima. 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai di situ dulu. Yang ketiga,
Kesatuan itu terjadi jika ego keakuan kita disalibkan. Seperti Yesus disalibkan. Makanya tadi dikatakan, dan hendaklah dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Meskipun kesetaraannya dengan Tuhan itu sama, dengan Bapa sama, dia tidak mempertahankan egonya, haknya. Taat sampai mati. Makanya unity, kesatuan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam hal apapun juga tidak bisa dilepaskan dari salib. Tanpa salib, orang akan mempertahankan egonya. Makanya kalau saudara di dalam hal apapun, saya persempit di dalam pelayanan, terutama di PD ini juga, kalau ingin PD ini tetap punya kesatuan hati bersama-sama, satu pikiran dalam Kristus, pandang salib. Karena di salib itu tempatnya ego disalibkan. Karena tanpa salib, orang akan tetap punya keakuan. Ketika saudara dan saya melihat salib, ingat, oh iya, Yesus aja yang setara dengan Bapa, mau menjadi sama seperti manusia. Mati, bahkan mati disalib. Nah, sekarang pertanyaan gini, waduh, lale aku melepaskan egoku, aku kehilangan segala-galanya. Aku kehilangan hakku. Betul? Kalau ego kita, kan manusia kan seperti itu, pola pikir dunia. Kalau kita melepaskan, menyalipkan ego kita, keakuan kita, waduh, aku kehilangan hakku dong. Nah, yang luar biasa dari Kristus, makanya saya ngomong Filipi, surat Paulus ini luar biasa. Saudara perhatikan, ketika Kristus itu melepaskan ego keakuannya, dia tidak pernah kehilangan keilahiannya. Garis bawah itu. Sekali lagi, ketika Yesus itu melepaskan, menyalipkan ego keakuannya, dia tidak pernah kehilangan keilahiannya. Tidak pernah kehilangan haknya sama sekali. Mau bukti? Kita buka di ayat yang ke-9. Ini yang saya bilang bahwa tulisan Paulus di Filipi 2 ini sangat-sangat menarik. Saya ingin buktikan kepada saudara di ayat 9, 10, 11. Bagaimana Yesus yang menyalipkan egonya, tidak pernah kehilangan haknya, tidak pernah kehilangan keilahiannya. Ayat yang ke-9, baca sama-sama, 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama. Itu yang pertama, dia dapat hak apa? Ditinggikan oleh Tuhan. Dapat nama di atas segala nama. Yang kedua, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Wah, apa gak luar biasa? Gak pernah kehilangan. Meskipun dia kehilangan, melepaskan egonya, disalibkan, keakuannya disalibkan. Ketika di Getsemani dia ngomong, kalau boleh lawan cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Yang ketiga, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Amin. Sampai di situ. Ketika saudara dan saya menjadi orang-orang yang rela kehilangan hak, di saat itulah kesatuan itu terjadi. Tetapi kalau di dalam kesatuan, di dalam lingkup apapun juga, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, saudara merasa di dalam pelayanan, saudara mempertahankan ego, mempertahankan keakuan kita, pokok aku harus dihargai. Kalau enggak, orang menyepelekan aku. Selama itu tetap ada, kita akan kehilangan kasih. Dan tidak pernah ada unity atau kesatuan. Ego itu seperti, tadi saya sudah nyampaikan, ego itu seperti api kecil. Kalau masih kecil gitu, masih kita bisa pertahankan, masih kita bisa pantau, masih kita bisa kendalikan.
Tapi kalau sudah mulai membesar, itu bisa membakar semuanya. Hari ini biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang rela loh, melepaskan ego, melepaskan keakuan kita. Saatnya kapan itu? Ya saat kita pandang salib. Karena di salib itu kita tahu, Yesus itu melepaskan ego dan keakuannya. Tetapi dia sama sekali tidak pernah kehilangan value, tidak pernah kehilangan nilai. Gara-gara itu. Ada berapa banyak orang berpikir kalau melepaskan ego keakuan, aku kehilangan jati diriku dong, nilaiku berkurang, value-ku berkurang. Enggak, justru value Yesus bertambah. Hari ini justru ketika kita mau lepaskan keakuan kita, justru mungkin dunia memandang kita nggak berharga, tetapi di mata Tuhan, kita adalah orang-orang yang berharga. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dalam hati, sampai akhir menyanyimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita gandeng tangan bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Tuhan, kami saat ini di hadapan-Mu Tuhan bergandengan tangan dengan keluarga kami yang mungkin ada di rumah juga. Punya pendapat, punya opini yang berbeda. Tetapi itu justru semakin menguatkan kami satu dengan yang lain. Memperkuat visi kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah di hadapan-Mu Tuhan, ketika dimanapun kami berada, baik di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan kami, tidak ada ambisi yang kami sembunyikan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Dan biarlah kesatuan itu terjadi ketika kami melepaskan ego kami, melepaskan keakuan kami, dan kami mau memandang salib. Karena ketika kami melepaskan ego, keakuan kami, nilai kami tidak pernah berkurang. Justru nilai kami berharga di hadapan Tuhan. Seperti Engkau Tuhan, Engkau semakin berharga di mata Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih